Wira, Juni, ada apa? Juni terus mencontek saya, Pak. Oke, Juni, kerjakan sendiri. Wira, nanti ke kantor ke Bapak ya, ke ruang konseling. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masukilah. Iya, Pak. Ya, silakan duduk. Bila Bapak tadi dengar Bila dan Junika ada ribut-ribut di kelas pada saat pembelajaran. Kalau boleh Bapak tahu kenapa? Juni, Pak. Mencontek, Pak. Oh, mencontek begitu ya. Ya, wajarlah kalau Wila marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi Wila, Bapak juga akan berbuat hal yang sama, ya. Iya, Pak. Nah, lalu apa yang Wila lakukan terhadap Junika? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Junika dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya, Pak. Oh, begitu. Pasti Wila melakukan itu semua ada alasannya kan? Iya, Pak. Masih saya jadi sadar. Saya kan sudah susah payah mengerjakan. Dia hanya bisa mencontek, nggak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau Villa merasa marah, kemudian Villa merasa kesal ya, karena tidak rela pekerjaan Villa dicontoh atau dicontek begitu saja oleh Yunika. Bapak sangat menghargai tindakan Villa yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul dan berbuat kasar kepada Junika. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan Wila marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita tentukan? Tidak, Pak. Tidak ya? Nah, menurut Wila, keyakinan kelas apa yang sudah Wila langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Iya, saling menghormati antar teman. Iya, betul Wila. Menurut Wila, saling menghormati antar teman itu penting tidak bagi Wila? Penting, Pak. Penting ya? Nah, baik. Kalau menurut Wila itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Wila lakukan pada saat Wila sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Harus lebih sabar. Harus bisa menahan emosi ya. Nah, Wila bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Apa yang akan Villa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang mencontek, saya akan bilang ke bapak wali kelas atau guru pelajaran. Iya, tepat sekali tindakan Villa. Tetap semangat ya. Nah, sekarang Villa sudah berjanji ingin memperbaikinya. Kemudian Villa sudah mempunyai kesepakatan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Sekarang Villa silahkan ke kelas melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktila Mei dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Eko Pratama untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih Bapak Eko Pratama. Oke. Nah, kita kemarin sudah membahas pangkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akar pangkat 3. Kita di sini contohnya kita lihat 10.648 akar pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lambat Sasa? Dari mana? Oke, nanti Sasa jelaskan sama Bapak alasan Sasa terlambat hari ini. Nanti setelah istirahat Bapak tunggu di ruang konseling ya.
Ya, silakan duduk dulu ikuti pelajarannya. Nah, Bapak ulang. Di sini ada 10.648, ya. Kita lihat angka 10 atau jumlah 10 per pangkatan 3 ada enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Di bawahnya Ada. ada berapa? Nah, 8 itu berapa kali berapa kali berapa? 8 kali 8 kali 8. Berapa? Nah, 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kita ambil yang belakangnya 8. Yaitu 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Kita ambil angka paling depan dan paling belakang. Maka dapatlah 22. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Gimana Salsa? Jajannya sudah? Istirahatnya sudah? Main-mainnya? Iya, alhamdulillah ya. Nah, pasti Salsa sudah tahu mengapa Bapak panggil Salsa ke ruangan konseling. Tahu ya? Iya. Kenapa? Karena tadi terlambat masuk kelas. Iya, terlambat masuk kelas atau terlambat datang ke sekolah, ya. Kalau menurut Salsa, seingat Salsa, sudah berapa kali Salsa terlambat? Sudah 3 kali. 3 kali. Nah, kalau menurut Bapak 3 kali terlambat itu sudah sering ya? Sering berarti dalam masuk kategori sering. Kenapa Bapak bilang sering? Karena kalau bisa terlambat itu 1 kali aja. Oh, kalau bisa, tapi kalau bagus lagi nggak usah terlambat, ya, tepat waktu, ya. Baik Salsa, berbuat kesalahan itu manusiawi, ya, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya enggak? Nah, termasuk Bapak pun begitu, Bapak pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Salsa? Setuju ya? Nah Salsa, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Salsa sudah berapa kali tadi datang terlambat? 3 kali. Pasti punya alasannya ya. Nah, kenapa sih Salsa sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Pak. Karena saya sering kasihkan main HP dan lupa waktu, Pak. Sehingga saya sering kurang tidur. Nah, jadi dengan bergadang, asal mulanya kita asik main HP nih. Main HP, lupa waktu, lalu bergadang jadinya. Nah, dengan bergadang itu kurang tidur ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan Salsa terlambat, ya. Saya tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu ya? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Iya, datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu ya? Benar. Seandainya terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, menurut Salsa keyakinan kelas apa yang sudah Salsa langgar? Keyakinan disiplin, betul ya. Nah, kemudian menurut Salsa disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, karena dengan disiplin bisa membuat saya tidak terlambat datang ke sekolah dan tepat waktu serta bisa menghargai waktu, Pak. Ya, betul Salsa. Menghargai waktu itu penting ya. Dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk ya. Dan kita juga dapat melatih
rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah beberapa kali terlambat masuk ke sekolah. Saya mohon maaf sudah beberapa kali terlambat ke sekolah. Iya, tidak apa-apa saya. Sikap yang sangat baik sudah Salsa lakukan dengan meminta maaf. Menurut Salsa, apa yang akan Salsa lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi main HP sampai larut malam agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Iya, setuju Bapak ya. Baik, Salsa sudah menemukan solusinya. Dan Bapak nanti juga akan kerjasama dengan orang tua Salsa agar Salsa tidak datang terlambat lagi ke sekolah ya. Nah, sekarang Salsa silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Eko Pratama untuk menemukan solusi yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan main HP hingga larut malam lagi, agar saya tidak terlambat datang ke sekolah dan tidak tertinggal pelajaran. Terima kasih Bapak Eko Pratama.